Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Cross Culture Understanding. Kalau pertemuan terakhir kita sudah membahas terkait stereotypes dari masing-masing. Bagaimana kita eh, apa itu stereotypes, terus bagaimana kita dealing with stereotypes, bagaimana kita bijaksana dengan stereotypes dan lain-lain. Minggu ini kita akan masuk pembahasan terkait intercultural communication, atau sama juga disebut dengan cross culture communication. Kita akan bicara apa itu intinya, eh, cross culture communication seperti apa. Sebelumnya, saya akan mengawali dengan 4 buah pertanyaan buat kalian bisa pikirkan. Pertama, pernah nggak kalian berbicara dengan orang dari negara lain? Pernah punya pengalaman itu nggak? Terus, bermasalah nggak kalian dengan interaksi itu, dengan komunikasi itu kalian bermasalah nggak? Sulit nggak kalian berkomunikasi dengan orang dari negara lain? Lalu pertanyaan berikutnya, masalah itu kenapa sih terjadi? Apa yang menjadikan itu sebuah masalah? Kalau kalau memang tadi ada masalah dalam komunikasinya ya, apa yang menjadikan komunikasi itu bermasalah buat kalian? Lalu yang terakhir, yang keempat, terus bagaimana kalian menyikapinya? Nah, ini pertanyaan reflektif aja buat kalian pikirkan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih jauh terkait materi cross culture communication atau intercultural communication. Oke, materi ini kita akan bahas 4 topik utama. Ya, pertama adalah definisi. Terus dalam intercultural communication atau cross culture communication, komunikasi lintas budaya itu ada barrier atau ada batasan-batasan atau ada sekat-sekat yang ada. Terus kita bicara juga terkait topik tentang bagaimana kita menyikapinya, how to deal with this intercultural communication. Terus yang terakhir, bagaimana kita mengimprove diri kita untuk bisa bersikap lebih baik tentang intercultural communication. Oke, langsung saja. Definisi dari intercultural communication itu apa sih? Ya, pertama kita mengakar dulu pada communication. Komunikasi, apa sih itu komunikasi? Jadi, secara mendasar komunikasi itu adalah bisa didefinisikan sebagai pertukaran dari sebuah makna yang disampaikan oleh satu pihak terhadap pihak lain. Di sini melibatkan si pengirim pesan dan yang penerima pesan. Jadi ada hal yang disampaikan, ide, konteks, atau wacana dari seseorang sebagai sebagai seorang manusia yang disampaikan melalui sebuah cara, entah itu lewat bahasa, entah itu lewat bahasa visual, entah itu lewat bahasa tubuh, entah itu lewat bahasa tulis terhadap orang lain, informasi yang diberikan terhadap orang lain. Nah, bagaimana proses ini adalah namanya komunikasi. Terus lalu selanjutnya juga komunikasi juga bisa disebut sebagai sebuah proses ya tadi ya, proses of transmitting, proses mentransmisikan, proses memindahkan satu ide tadi dalam bentuk simbol antar individu. Bisa juga apabila ditarik lebih jauh lagi bisa juga dari satu individu terhadap banyak individu. Nah, lalu itu tadi komunikasi. Nah, sekarang bagaimana intercultural communication? Nah, ada tambahan intercultural di sini. Jadi budaya yang jamak. Jadi komunikasi antar budaya. Nah, jadi apa itu komunikasi antar budaya? Kalau dilihat dari kata dasarnya ya, komunikasi antar budaya adalah proses mentransfer simbol simbol-simbol atau ide-ide dari satu individu dengan individu lain dengan latar belakang budaya yang berbeda. Ini kata kuncinya adalah latar belakang budaya yang berbeda. Apabila mereka saling bercakap, mereka saling berkomunikasi dengan satu
budaya yang sama, itu bukan intercultural, bukan cross culture communication, bukan komunikasi lintas budaya. Oke, itu definisinya. Nah, dalam komunikasi ini sebenarnya modelnya ada polanya, ada skemanya, dan ada unsur-unsur yang membentuk komunikasi itu sendiri. Pertama, harus ada sumber dari sebuah percakapan, itu harus ada sumber dari si pemberi. Oke, di sini ada sumber, ini adalah orang yang mau memberikan ide. Jadi si sender atau si pemberi ide, pemberi informasi yang mau diberikan informasinya. Dia harus punya sesuatu, dia harus punya ide, dia harus punya informasi, dia harus punya wacana yang mau disampaikan ke orang lain. Nah, lalu akan ada encoding. Apa sih itu encoding? Encoding di sini eh, adalah bagaimana ide itu akan disalurkan, dengan cara apa? Apakah lewat bahasa atau lewat visual dan lain-lain. Ada caranya, cara untuk menyampaikannya. Lalu ada pesan di dalamnya. Ada pesan apa, informasi apa yang mau disampaikan kepada lawan bicara. Lalu setelah itu ada media. Media apa yang mau dipakai? Apakah cara langsung? Orang ini akan berkomunikasi secara langsung. Atau lewat media tulis, atau lewat media cetak, atau lewat media televisi, dan lain-lain. Ini banyak. Atau banyak unsurnya. Banyak jenisnya. Nah, lalu ada penerima. Ada orang yang receiver, ada orang yang menerima informasi itu. Nah, akhirnya setelah receiver ini ada namanya decoding. Jadi bagaimana si penerima ini memproses informasi apa yang diberikan orang lain sepemahaman dia, apa yang akan dia pahami. Itu ada proses, itu namanya decoding. Akhirnya setelah dia memproses, memahami informasinya, akhirnya dia merespons. Si penerima ini akan merespons, oh ternyata informasi yang diberikan adalah ini. Informasi yang diberikan adalah A, informasi yang diberikan adalah B. Nah, setelah itu muncul feedback, ada timbal balik. Lalu si orang yang menerima informasi tadi menimpali atau memberikan respon dari informasi yang sudah dia terima. Itu adalah feedback. Nah, ini polanya, ini pola komunikasi. Kamu, teman-teman semua, apabila berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, polanya seperti ini. Nah, tapi pasti di dalamnya sedikit banyak pasti ada noise, atau ada distorsi, atau ada gangguan dalam penyampaian informasi dari sender, dari si pengirim terhadap penerima. Entah itu misalnya dalam komunikasi langsung mungkin ada gangguan suara dari suara bising mesin knalpot yang lewat, atau saat orang ini berkomunikasi di suatu tempat, ternyata tempat itu sedang ada dangdutan. Nah, dangdutan ini atau suara knalpot ini adalah noise, atau dia gangguan yang membuat informasi yang disampaikan oleh si pengirim bisa terganggu, sehingga informasi yang diterima oleh si penerima ini berbeda dengan apa yang dimau oleh si pengirim. Begitupun di media sosial, banyak noise, banyak distorsi yang terjadi dalam komunikasi, sehingga dapat memberikan informasi yang berbeda bagi si penerima dari yang dimaksud oleh si pengirim. Ini model dari komunikasi, untuk sebagai pengetahuan saja. Ya, ini lebih detailnya nanti bisa dibaca bagaimana poin per poin. Nah, lalu selanjutnya adalah kita bicara terkait barriers atau batasan-batasan atau sekat-sekat dari intercultural communication. Apa sih yang menjadi sekat-sekat? Apa sih yang menjadi pembatas-pembatas dari kita bisa berkomunikasi antar budaya? Bagaimana kita bisa komunikasi dengan orang yang berlatar belakang budaya lain? Oke, pertama ada language, yaitu bahasa. Jelas, misalnya kita berbicara dengan orang yang berasal dari negara Inggris lah, gampangnya. Banyak orang Indonesia masih sedikit kesulitan untuk berbicara bahasa Inggris. Sehingga kendala ini jelas menjadi batas. Sehingga kendala ini jelas menjadi hambatan untuk
adanya komunikasi antar budaya, ada komunikasi antar seseorang yang berasal dari Inggris dengan orang Indonesia yang sedikit sulit berbisa bahasa Inggris. Contoh lagi, orang Indonesia berwisata ke Jepang. Kita sebagai tour planner ya, atau sorry, sebagai tour operator atau sebagai tour guide misalnya, kita memimpin rombongan berwisata ke Jepang. Tapi saat di Jepang, kita hanya bisa berbahasa Inggris, itu hanya bisa berbahasa Jepang. Sedangkan orang-orang di Jepang, masyarakat Jepang juga tidak begitu banyak yang bisa berbahasa Inggris. Akhirnya akan terjadi banyak hambatan untuk orang Indonesia yang pergi tur ke sana untuk berkomunikasi dengan orang Jepang yang ada di sana dengan menggunakan bahasa Inggris yang sama-sama sulit untuk dimengerti bagi keduanya. Itu batasan yang pertama. Nah, lalu yang selanjutnya adalah anxiety atau ketakutan atau kecemasan. Nah, ini lebih cenderung ke ini ya, lebih cenderung ke suatu masyarakat yang punya kultur khusus, yang punya latar belakang budaya berbeda dengan orang orang lain lawan bicaranya, dia merasa sudah inferior. Dia merasa sudah dia takut, memiliki kecemasan bahwa dengan tidak bisa berbahasa asing, maka kepercayaan dirinya rendah. Contoh misalnya, banyak orang-orang Indonesia yang merasa orang-orang asing, terutama yang berasal dari Eropa, itu kita segan buat berbicara dengan mereka karena pertama kepercayaan diri kita rendah, mungkin karena bahasa Inggris kita juga lemah. Nah, itu adalah kecemasan yang terbentuk. Itu menjadi batasan, itu menjadi hambatan bagi terciptanya komunikasi antar budaya. Belum lagi kita melihat orang barat tuh mesti selalu lebih pintar, selalu lebih hebat. Jadi saat kita mau berbicara dengan mereka, kita merasa diri kita tuh rendah sekali gitu. Banyak orang yang merasa seperti itu. Itu hambatan-hambatan yang terjadi dari kecemasan diri sendiri. Ini lebih cenderung ke ketakutan akan kemampuan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga adalah attitude. Nah, ini atau attitude itu sikap ya atau kebiasaan, sopan santun. Nah, ini juga menjadi kendala apabila seseorang dengan satu kebudayaan yang dia sudah menganggap dirinya memiliki budaya yang hebat, dirinya ngerasa sopan santunnya atau sikapnya dia tuh selalu merasa budaya lain tuh harus pasti lebih rendah dari saya. Dia kalau tinggal di sini, dia menginjakkan kaki di tanah ini, dia harus mengikuti budaya saya gitu. Nah, sifat ini yang menjadi batasan. Akhirnya orang yang datang ke daerahnya akan merasa terancam, akan memiliki sebuah hambatan. Contohnya, misalnya ini yang berkaitan dengan dunia pariwisata. Apabila ada wisatawan datang ke Lampung, misalnya, lalu ada orang Lampung nih dengan tegas, dengan keras, pokoknya kalau datang ke Lampung harus bisa berbahasa Lampung. Pokoknya harus datang ke Lampung harus mengerti adat istiadat Lampung. Nah, maka wisatawan yang memang tidak semuanya paham terkait budaya Lampung, terkait bahasa Lampung, apabila diberikan sikap yang seperti itu, pasti mereka akan cukup sekali aja ke Lampung. Setelah diberikan sikap seperti itu, nggak akan balik lagi. Nah, ini berdampak buruk dalam industri pariwisata dan juga menjadi hambatan bagi terciptanya komunikasi antar budaya. Sebenarnya kan, kalau ada datang dari Jawa misalnya, kita bisa saling bertukar ide, bertukar pikiran, bertukar informasi terkait adat-adatnya masing-masing yang bisa menjadi kekayaan bagi budayaan itu sendiri. Itu yang keempat adalah persepsi. Itu tadi seperti bilang, contohnya berkait dengan anxiety. Kita misalnya kedatangan orang dari mana ya? Dari Surabaya gitu lah. Misalnya, wah terkenal keras-keras atau bagaimana. Nah, persepsi ini menjadi hambatan. Jadi kita suatu masyarakat sudah terlanjur menciptakan image, menciptakan pandangan terhadap suatu orang yang datang ke daerahnya dan dia bergantung banget sama persepsi itu, benar-benar percaya dan memegang teguh persepsi itu, sehingga
komunikasi yang baik, komunikasi antar budaya yang baik itu menjadi terhambat. Nah, ini salah satu hambatannya. Tetap boleh adanya persepsi, tapi tidak dipegang secara strict. Jadi dan semua disamaratakan. Lalu yang kelima adalah stereotypes. Ini seperti materi yang minggu lalu saya sampaikan. Stereotypes ini juga menjadi penghambat. Kita, misalnya, sorry to say, misalnya kalau stereotypes orang Padang dinilai orang yang pelit misalnya. Saat kita mengelola tour operator, lalu kita kedatangan tamu yang berasal dari Sumatera Barat, terkhususnya dari Padang, stereotip itu, kalau orang yang mengelola jasa tour dan dia berpegang teguh sama stereotip, dia yakin sekali sama stereotip tentang orang Padang, maka dia akan menutup peluang untuk bisa membuat tour travelnya berkembang. Contohnya itu tadi, misalnya ada tamu dia dari Padang, dia udah menganggap, wah ini pasti kalau orang Padang bakal pelit-pelit, jadi nggak akan ngasih saya tips, pembayarannya juga mungkin susah, jadi udah nggak usah diambil lah tamu kayak ini. Ini menjadi masalah. Padahal tidak semua orang ada seperti itu. Itu kan stereotip yang kita bahas minggu lalu. Bisa jadi saat menerima turis dari Padang dan ternyata ada pertukaran budaya ya di sana, ada komunikasi yang terjalin dan ternyata orang ini punya teman banyak di kampungnya, di Padang sana, yang ingin pergi ke Lampung, dia bisa menceritakan dan akhirnya bisa berdampak baik bagi sektor industri pariwisata itu sendiri, terutama bagi tour operator yang melaksanakannya tadi. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang mata kuliah ini, itu berarti kan membuka, kalau kita nggak berpegang teguh sama stereotip, dia membuka kans untuk saling komunikasi antar budayanya, sehingga muncul kekayaan-kekayaan tadi. Lalu interpretation. Yang kedua adalah interpretation. Ini yang menjadi hambatan juga. Kita menginterpretasikan, kita menggambarkan suatu kebudayaan lain dengan gambaran kita, dengan pandangan kita, dan itu kita pegang teguh. Kita yakini sepenuhnya, itu menjadi hambatan juga. Terus yang ketujuh ada culture shock. Misalnya, culture shock ini lebih kayak gini ya. Misalnya, satu individu, satu orang, dia yang biasa hidup di Jawa, di Yogyakarta misalnya, kita bilang dalam konteks lokal, di Yogyakarta. Selama hidupnya dia tinggal di Yogyakarta, lalu tahu-tahu dia dapat pekerjaan, dia pindah ke Lampung, yang memiliki kultur, memiliki memiliki corak kehidupan yang berbeda dengan kehidupannya dia di Yogyakarta. Nah, saat dia pindah ke Lampung, dia kaget dengan pola kehidupan yang sangat-sangat berbeda dengan tempatnya di Jakarta. Di Yogyakarta, sorry. Nah, itu namanya culture shock. Kadang-kadang culture shock ini bisa menjadi penghambat bagi terciptanya komunikasi antar budaya yang baik. Nah, yang ke-8 adalah non-verbal communication. Ini lebih cenderung ke ini ya, bahasa tubuh. Biasanya seperti contohnya, saya ambil gampang aja gini. Di masyarakat barat, di Eropa mungkin, memegang kepala orang yang lebih tua itu tidak berarti tidak sopan. Tidak semua orang menganggap itu tidak sopan. Tetapi itu berbeda dengan kita di sini, di timur, di Indonesia khususnya. Kita megang kepala orang tua kita, wah kita langsung disikat, itu pasti orang tua kita akan ngerasa tersinggung bukan main. Nah, ini non-verbal communication yang mungkin kalau benar-benar kita tidak melihatnya secara secara detail dan paham, itu bisa menjadi kendala bagi komunikasi antar budaya itu tadi. Nah, lalu bagaimana sih kita dealing with intercultural communication? Atau bagaimana kita bijak menghadapi intercultural communication? Ya, pertama adalah perception checking. Kita harus cek and check, terus menggali persepsi kita gitu. Apakah benar persepsi kita seperti ini? Kita pertanyakan lagi. Misal saat saya berpersepsi bahwa orang yang akan ketemu saya nih orangnya galak nih karena dia punya kumis tebal, badannya besar gitu. Jadi saya takut buat ngomong dengan dia. Tapi ya saya harus checking lagi, kita cek lagi persepsi itu benar apa enggak dengan pancingan ngobrol-ngobrol dengan dia.
obrolan-obrolan singkat, obrolan-obrolan ringan. Mungkin kalau responnya baik, ternyata beda dengan persepsi saya tadi. Nah, itu. Lalu kita harus bisa mendengarkan secara efektif. Kita harus bisa menilai. Jadi saat kita ngobrol dengan orang, kita bisa menilai dari obrolannya dia, oh dari obrolan ini tuh orang ini tuh sepertinya jujur deh. Atau orang ini tuh sepertinya banyak berbualnya deh. Nah, ini lebih ke kita bagaimana mengasah kemampuan kita buat bisa mendengarkan lebih efektif. Jadi dari obrolan orang yang disampaikan kita bisa memilah-milah. Oh, orang yang seperti ini tuh biasanya seperti ini. Itu menjadi pegangan buat kita menghadapi intercultural communication. Lalu giving feedback. Nah, komunikasi itu jelas hubungan dua arah dari satu pembicara dengan pembicara lain. Kalau kita nggak memberikan feedback, kita nggak memberikan eh, respon terhadap lawan bicara kita, tidak akan terjadi komunikasi. Jadi misalnya contoh ambil kasus tadi, ketakutan orang Indonesia berbicara dengan orang asing, terutama yang dari Eropa, karena merasa bahasa Inggrisnya tidak bagus. Nah, ketakutan ini akhirnya membuat dia lebih baik diam aja deh daripada ngobrol ntar salah gitu. Nah, itu jadi masalah. Tetap berikan feedback, usahakan semaksimal mungkin untuk menggunakan bahasa Inggris atau menjelaskan dengan gestur tubuh untuk berbicara dengan lawan bicaranya, sehingga ada komunikasi yang terbentuk di sana. Terus nah ini kita harus melihat diri kita sendiri, kita harus ngecek diri kita sendiri. Apakah kita sudah bisa untuk berada di dalam satu budaya yang berbeda di luar kita? Misalnya kayak tadi terkait dengan culture shock. Saat saya dari Yogyakarta, saya pindah ke Lampung, saya harus menilai diri saya sendiri saat saya sudah di sini. Apakah saya sudah bisa bersikap dengan adat istiadat di sini di Lampung yang berbeda dengan adat istiadat di Yogyakarta? Banyak itu refleksinya. Jadi kita melihat diri kita sendiri sudah cukup atau belum untuk bisa menerima perbedaan budaya itu, sehingga apabila ada interaksi dari orang Lampung dengan saya, orang Jogja yang ada di Lampung, saya sudah bisa, oke, saya harus menyikapinya seperti ini, sehingga komunikasinya terbentuk dan komunikasi antar budaya itu terjalin di sana. Saya bisa sharing adat istiadat saya di Yogyakarta, apa yang baik, apa yang pandangannya itu mungkin bisa diterapkan di sini, yang sesuai dengan adat istiadat di Lampung juga. Saya pun juga bisa melihat bagaimana sih orang Lampung itu, bagaimana adat istiadat orang Lampung itu seperti apa. Gitu. Nah, komunikasi itu terbentuk sehingga menimbulkan efek yang baik juga setelahnya. Oke, itu yang terakhir adalah bagaimana sih kita mengimprovisasi skill kita untuk melakukan intercultural communication atau komunikasi lintas budaya. Oke, yang pertama itu adalah break the assumption. Kita harus mengesampingkan asumsi kita. Boleh kita berasumsi, tapi tidak sepenuhnya itu digunakan sebagai sebagai kepercayaan utama gitu. Pokoknya asumsi saya orang ini adalah orang yang pelit, udah seterusnya kita anggap orang ini pelit. Itu salah gitu. Pertama kita berasumsi, tapi sebisa mungkin kita cari info untuk bisa mematahkan asumsi kita atau membenarkan asumsi kita. Itu. Jadi harus digali lagi. Lalu yang kedua adalah berempati. Misalnya ada orang dari budaya lain datang ke satu daerah yang tidak bisa bahasanya misalnya, dan mungkin sulit buat beradaptasi dengan budaya tempat dia tinggal sekarang. Kita sebagai orang yang kenal dengan dia, kita harus berempati, kita harus merasakan kira-kira apa sih kesulitan orang ini buat beradaptasi dengan budaya di sini. Nah, itu namanya empati. Kita bisa merasakan apa yang dia rasakan, sehingga kita bisa tahu, oh harusnya kamu tuh begini. Kalau misalnya menghadapi kondisi yang seperti ini, kamu tuh sebaiknya begini, jangan seperti itu. Itu dialognya terbentuk, komunikasinya terbentuk, sehingga komunikasi yang terjalin, komunikasi yang baik gitu. Jadi kita harus berempati.
Terus yang ketiga adalah involve atau terlibat. Nah, jangan kita pindah ke satu tempat yang punya karakter budaya yang berbeda. Kita tidak mau terlibat dengan budayanya, kita tidak mau terlibat dengan masyarakatnya. Alhasil, ya akan menjadi sangat individualistis gitu, akan dikucilkan mungkin, eh, akan merasa orang ini akan merasa terkucilkan juga, baik dikucilkan ataupun terkucilkan, dan mungkin juga itu dia tidak akan bisa menjadi bagian dari ekosistemnya, dari lingkungannya kalau dia tidak mau terlibat. Jadi makanya di sini terutama buat tour guide misalnya, tour guide atau tour operator yang kehidupannya adalah mengantarkan orang ke tempat yang berbeda atau menerima tamu dari tempat yang berbeda. Ya kalau tidak mau involve, tidak mau bergabung, tidak mau menyesuaikan diri, yang dia tidak akan sukses sebagai pelaku pariwisata. Oke, dan terus yang terakhir adalah hindari kebiasaan yang insensitif. Jadi kebiasaan yang cenderung sensitif, misalnya seperti tadi. Kita punya kebiasaan mau menang sendiri gitu. Pokoknya harus orang asing yang harus datang ke tempat ini harus belajar bahasa kita. Titik, nggak ada koma, harus. Itu kebiasaan yang mungkin sedikit sulit untuk bisa membuat komunikasi antar budaya ini terjalin gitu. Jadi atau misalnya kebiasaan kebiasaan yang misalnya tidak menghargai orang tua gitu. Di satu daerah mungkin sudah biasa tidak menyapa orang tua atau tidak memberikan orang tua prioritas dalam kebudayaannya, misalnya seperti itu. Lalu ada tamu datang ke tempatnya itu dan dilakukan hal yang sama terhadap tamu itu yang mungkin akan dampaknya bisa menjadi buruk. Jadi hindari hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya sensitif. Oke. Nah, itu tadi materinya. Saya mau menanyakan lagi sekarang. Pikir kembali. Kalian harus gali lagi. Kalian harus refleksikan diri kalian lagi dengan apa yang tadi materi sudah saya sampaikan dengan 4 pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, pernah nggak kalian berkomunikasi dengan orang dari negara yang berbeda? Punya masalah nggak dengan komunikasi itu? Apa tuh masalahnya? Setelah dengar materi saya, mungkin kalian bisa, ternyata saya takut karena saya tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi ya udahlah, saya lebih baik diem. Terus bagaimana kalian harus menanggapi masalah itu dan bagaimana kalian harus menyesuaikan diri dengan masalah itu? Itu kan harus dipikirkan lagi, dan sebagai calon pelaku industri pariwisata harusnya bisa jauh lebih baik melakukan komunikasi antar budaya, karena kalian pasti akan bertemu dengan budaya-budaya yang berbeda dengan kebudayaan kalian. Oke, kira-kira itu semua materi hari ini. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Ya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.